Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu basyira wa nadhira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-hadirun, orang-orang tua saya yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam Ramadan yang ketiga ini kita masih bisa diberi kesempatan hidup sehat sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita malam hari ini dicatat sebagai amal di sisinya, insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita di yaumil akhir atas izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di dunia ini harga dan nilai manusia diukur dengan keimanannya. Dengan bahasa lain, dalam pandangan Allah, ketika Allah turunkan petunjuk, yaitu Islam, maka manusia ini terbagi pada dua golongan besar. Yang pertama, mereka yang menerima kebenaran Islam, maka disebut mereka beriman. Orangnya namanya mukmin. Sebagian lagi ada manusia yang ketika diturunkan hidayah Islam, lalu dia menutup diri dari hidayah itu, maka dia ini disebut dengan kafir. Dua golongan besar manusia ini masing-masing memiliki pengikut, masing-masing memiliki kelompok, dan masing-masing pula membangun kekuatan. Oleh karena itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang beriman bahu-membahu dalam kebaikan, dan orang-orang kafir juga mereka bahu-membahu dalam persepsi mereka melakukan kebaikan, tetapi di hadapan Allah ternyata itu adalah keburukan. Maka kita hari ini yang hidup di bawah naungan Islam, mari kita berbahagia karena kita mendapatkan nikmat yang tidak semua bisa dinikmati manusia. Hari ini ada manusia jumlahnya kurang lebih 8 miliar hidup di kolong langit ini, dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya 1,7 miliarnya yang beragama Islam. Dan dari sekian jumlah itu, alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, karena kita adalah orang yang beragama Islam, dalam hal ini kita mendapat panduan hidup dari Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, maka kehidupan kita itu terarah, kemudian tersistem, terpola dengan jelas, dan orientasi kehidupannya juga jelas. Sayangnya hari ini ada orang yang mendapat hidayah Islam, tapi ternyata perangai kehidupannya tidak menggambarkan Islam. Maka ada orang yang mengaku agama Islam, tapi ternyata aktivitas kehidupannya tidak Islami. Muncullah kemudian ada orang yang menjadi Muslim simbolis dan Muslim minimalis.
Apa contohnya? Kita lihat misalnya identitasnya di KTP agamanya Islam. Tapi ternyata kehidupannya tidak terikat dengan aturan Islam. Kenapa disebut dia menjadi muslim minimalis? Karena kita saksikan jarang sekali, bahkan nyaris tidak pernah sendalnya parkir di masjid, kecuali 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun kalau tak kesiangan. Kalau kesiangan lewat juga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekali dia datang tak mau pula di belakang, harus di depan. Rupanya dia jadi mayat. Ini yang muslim minimalis. Daripada tidak kelihatan sama sekali, maka dia pernah menunjukkan diri. Ini minimalis. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam banyak kitab kita akan temukan prinsip beragama itu ditandai dengan 3 pilar. Ya, prinsip beragama itu ditandai dengan 3 pilar. Yang pertama adalah orang itu imannya kokoh dan bersih dari segala macam kesyirikan. Ini yang pertama. Imannya kokoh dan bersih dari segala kesyirikan. Yang kedua, ibadahnya lurus dan benar. Dan yang ketiga, akhlaknya mulia. Maka ketika seorang muslim melekat ciri yang 3 ini di dalam dirinya, imannya kokoh dan bersih dari kesyirikan, kemudian cara beribadahnya benar dan lurus, ditandai dengan akhlaknya yang mulia, maka dialah muslim sejati itu. Dialah muslim sejati. Nah, karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, 3 ini mari kita coba telah dalam pertemuan-pertemuan kajian kita Ramadan ini. Mudah-mudahan ketiga ini nanti setelah kita paparkan bisa menjadi bahan muhasabah bagi diri kita supaya kita ke depan bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Baik, sekarang kita bahas poin yang pertama dulu. Imannya lurus dan bersih dari segala macam kesyirikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita mafhum dikatakan al-imanu tasdiqu biqalbi, takrir bil lisan, a'malu bil arkan. Iman itu membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini ruang lingkup iman. Berarti keimanan tidak serta-merta hanya aspeknya keyakinan, tetapi harus melingkupi 3 ruang ini, yaitu aspek keyakinan, pembenaran dalam qalbu, hati, kemudian pengikraran dengan lisan, lalu ditandai dengan perbuatan. Karena itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita beriman kepadanya belum tentu diakuinya. Belum serta-merta diakuinya. Saya kasih contoh misalnya, hadirin yang dirahmati Allah, ketika saya datang ke masjid ini, lalu saya katakan kepada hadirin semuanya, saya sampaikan, Bapak Ibu, saya adalah Gubernur Sumatera Utara yang baru. Saya ucapkan itu. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak itu? Tidak akan percaya. Kenapa? Karena pengakuan tanpa ada pembuktian itu adalah cerita bohong. Maka jika untuk menjadi gubernur mesti ada legalitas pengakuan dari Mendagri, kemudian konstituennya penduduk Sumatera Utara merespon dan menyetujuinya jadi gubernur, baru dia sah menjadi gubernur. Bayangkan untuk menjadi gubernur saja harus ada legitimasi, harus ada pembenaran. Bagaimana dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada orang yang mengaku beriman kepadaku, katanya, aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimumin. Padahal mereka tidak beriman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita yang hadir ini saya katakan, apakah kita semua beriman? Kita akan menjawab beriman. Tapi persoalannya, pengakuan kita beriman tidak serta-merta diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Ini yang jadi masalah. Bayangkan seandainya
dalam sepanjang umur hidup kita ini kita merasa sudah imannya benar, kita juga sudah melakukan banyak perbuatan, banyak kebaikan-kebaikan, ternyata di hadapan Allah iman kita tidak benar. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, orang yang mendapatkan nilai balasan dari Allah atas perbuatannya di dunia ini hanyalah hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin. Artinya orang yang tak beriman, dengan bahasa lain orang kafir, amal mereka dalam pandangan Allah sia-sia. Kata Allah dalam surah An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Semua amal-amal orang kafir itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam pandangan Allah kepada orang mukmin, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kecil-kecil kebaikan yang kalian lakukan, kata Allah, akan balas. Surat Zalzalah itu. Nah, ini menunjukkan hadirin yang dirahmati Allah, amal yang kita lakukan mesti dilandasi oleh iman. Sebab jika kita melakukan kebaikan tapi tidak dalam rangka iman kepada Allah, artinya tidak dalam keadaan hidayah Islam, maka amal itu tidak akan ada manfaatnya. Sama seperti misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kerja di perusahaan. Ya, kerja di perusahaan. Bapak ditugaskan misalnya menjadi operator sebuah mesin. Kemudian karena Bapak punya kerabat, punya keluarga, dan merasa dekat dengan perusahaan, Bapak bawa kerabat Bapak itu datang ke perusahaan. Terus Bapak suruh, kamu kerja di sini menjadi cleaning service, membersihkan taman dan sebagainya. Lalu saudara Bapak pun datang ke tempat perusahaan itu, di kantor itu, tiap pagi dia datang, pagi dia bersihkan, sore dia pulang. Nah pertanyaannya, kira-kira akhir bulan dia dapat gaji nggak? Dapat nggak? Wong dia nggak terdaftar, di karyawan, dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Karena dia tidak terdaftar di karyawan, hanya tadi disuruh saja sama, karena dia ada punya keluarga. Di perusahaan dia nggak terdaftar. Nah itu artinya sama seperti saya katakan tadi, orang yang beramal kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak dalam hidayah Islam, tidak dalam nikmat Islam, a'maluhum kasarabim, kata Allah, sia-sia semua amalnya. Maka kita hari ini beruntung. Jangankan melakukan amal yang banyak, duduk di majelis ilmu seperti saja, Masya Allah, rahmat Allah turun. Sekarang ini di sudut sana ada malaikat, sudut sana ada malaikat, tapi tidak nampak. Mereka mendoakan kita, mendoakan kebaikan, bahkan Allah menyebut nama-nama kita di dalam nama-nama hambanya yang mulia. Kembali kita ke kajian. Nah hadirin rahmati Allah, karena itu agar kualitas dan standar keimanan yang dimaui oleh Allah itu bisa kita capai, maka tentu kita harus ukur dulu. Karena tadi masing-masing kita mengklaim kita beriman, tapi belum serta otomatis itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita rujuk hari ini bagaimana standar keimanan dalam pandangan Allah menurut perspektif Quran dan petunjuk hadis. Para ulama dalam kitab-kitab tauhid menulis ada 60 tingkatan iman. Ada yang menyebutkan 70. Dari 60 sampai 70 itu puncak dari keimanan itu kata para ulama adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Nah tentu dalam kajian kita ini tak mungkinlah kita bahas 60. Kalau kita bahas 60 poin itu maulah agaknya sahur kita baru siap. Itu pun kalau Bapak kuat. Kalau tak kuat, selamat tinggal. Baik. Nah hadirin yang dirahmati Allah, saya ambil 3 saja. Yang mudah-mudahan 3 ini mewakili dari 60 itu. 3 karakter iman sesuai dengan persepsi Quran. Yang pertama, kita mulai dari surah Al-Hujurat. Nanti Bapak Ibu kalau ada Quran di rumah baca terjemahnya, surat 49 ayat ke-15. Kata Allah begini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu, atau orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu dan beriman kepada Rasul itu adalah mereka yang beriman tentang Allah, beriman kepada Rasul, dan summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun akan iman itu.
Mereka kemudian berjuang mengamalkan Islam dengan sekuat tenaga mereka, dengan harta dan jiwa mereka. Maka di penghujung ayat Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar-benar imannya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika Allah sudah nyatakan itu yang benar, mungkin nggak salah lagi? Ya mungkin itu salah. Tapi kalau kita katakan iman kita benar, di cross check dengan firman Allah ternyata tidak sama, kita berarti kalah di situ. Tapi ini Allah mengatakan sendiri, ulaika humus shadiqun. Maka yang pertama saya kaitkan dengan tadi, al-imanu tasdiq biqalbi, keyakinan dalam hati, dan keyakinan itu harus hakul yakin, bahwa orang yang beriman dan imannya benar itu dia gantungkan seluruh dirinya, seluruh persoalan hidupnya kepada Allah saja, tidak ada kepada yang lain. Hari ini kita menyaksikan ada orang Islam, dia percaya kepada Allah, dia yakin Allah yang mengatur rezekinya, tapi saat yang sama dia masih menyembah, meminta kepada selain Allah. Dengan apa? Datang dia ke tempat persugihan, datang dia ke tempat dukun, lalu kemudian dia minta zimat supaya dimudahkan rezekinya. Maka perbuatan dia ini itu bukan ciri iman yang kokoh. Kalau dia sudah kokoh imannya, dia nggak akan memakai ini lagi. Tapi ternyata hari ini banyak orang Islam percaya kepada Allah, tapi juga masih percaya kepada jimat. Dia sandingkan antara Allah dengan jimat tadi, padahal nggak bisa dibandingkan. Itu kenyataan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terbaru kita lihat hari ini di negeri kita tercinta ini, yang kita banggakan ini, ada satu praktek ritual yang memporak-porandakan keimanan. Apa itu? Saya sebut saja. Baru-baru ini Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar MotoGP di sirkuit Mandalika. Ya, semua pembalap kelasnya internasional hadir bersukacita ke Mandalika, daerah Lombok, membuka wajah baru pariwisata Indonesia yang dulunya Bali sekarang dialihkan ke Lombok. Di tengah perhelatan itu ada yang mengiris hati kita. Apa itu? Saat putaran pertama acara itu, hujan pun turun dengan derasnya. Lalu datanglah seorang perempuan yang kemudian terakhir kita tahu namanya Rara. Dia pun mempraktekkan ritual pawang hujan. Kira-kira Bapak Ibu saya tanya, ini perbuatan yang dibenarkan dalam Islam atau tidak? Hah? Tak usah tinggi-tinggi ilmu kita. Kita dulu belajar di RA, di ibtidaiyah itu juga sudah perbuatan yang keliru. Tapi itu dihadapkan dan dipertontonkan di depan publik, acaranya internasional, diliput oleh 400 juta mata menurut laporan. Menonton, melihat. Bayangkan hadirin yang rahmati Allah. Dan nyaris seakan-akan itu menjadi legal hari ini. Padahal perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau acara perhelatan seakbar itu ternyata perbuatan itu seakan tidak menjadi masalah dalam pandangan agama, apatah lagi kalau acara di kampung-kampung. Makanya di kampung-kampung kita pawang-pawang kecil itu banyak. Modal tusuk bawang sama cabai merah taruh di sudut aja jadi. Ya. Ini terjadi hadirin rahmat Allah. Jadi keyakinan kita bahwa yang menurunkan hujan itu Allah, yang menghentikannya Allah, itu harus mutlak. Tak bisa digeser-geser. Ada pula sekarang belaga. Ya, ini ada acara misalnya baca Ramadan, dipasang pawangnya. Kebetulan 2 pula pawangnya, paksa harus negosiasi. Kemana kau kirim? Hah? Jangan pula bertentangan nanti. Akhirnya jatuh di tengah-tengah, jadi deras gitu. Nah ini jadi masalah. Maka hadirin yang rahmati Allah, iman itu hakul yakin. Harus yakin seyakin-yakinnya dan tidak boleh ada ruang. Kalau saya umpamakan persoalan iman itu misalnya diangkakan dalam ruang dia 0 sampai 100, maka iman kita harus 0 sampai 100. Tidak boleh hanya sampai 80 atau sampai 98, ada ruang di situ. Kalau kita ada ruang, itulah kesyirikan tadi. Maka kata Allah hakul yakin. Jadi sekarang kalau kita misalnya dalam keadaan susah, kita banyak terlilit utang, yakinlah yang bisa menyelesaikan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ikhtiar. Jangan pula keyakinan terbalik-balik. Kata Ustaz tuh semuanya atas kehendak Allah. Dia haus, letakkannya di sini. Haus. Mana bisa hilang hausnya? Tapi ikhtiarlah dia diambil lalu kemudian dia minum, barulah hilang hausnya. Artinya
kita dalam batasan wasilah, ikhtiar, keputusan, hak veto Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kedudukan tauhid. Ini yang pertama, hakul yakin. Yang kedua, yang menjadi tolak ukur benar atau tidaknya iman seseorang menurut seperti Quran tadi adalah berangkat dari firman Allah surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Apa kata Allah? Innama qaulal mu'minina idza du'ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Kata Allah, orang yang benar-benar beriman itu jika diajak taat kepada Allah dengan menjalankan semua ketetapan-ketetapannya, maka jawaban orang beriman sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Karena itu kata Allah, ulaika humul muflihun, maka kalian beruntung dunia dan akhirat. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mau beruntung dunia dan akhirat, jalannya cuma satu. Apa itu? Taat dengan aturan Allah, contoh kehidupan Nabi, insya Allah kita beruntung. Sayang kita sekarang mau beruntung dunia, beruntung akhirat, tapi jalan hidup kita bukan jalan hidup yang dimauin oleh Allah. Ini jadi masalah. Kita lihat hari ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Dari dulu ya sudah didakwahkannya oleh guru-guru kita, oleh dai-dai kita bahwa judi itu haram. Sudah tahu kita itu. Pertanyaan saya, banyak nggak orang Islam berjudi hari ini? Banyak. Sudah didakwakan juga oleh guru kita dulu, khamar itu haram, mabuk narkoba itu haram. Tapi tetap saja ada orang yang mabuk-mabukan. Sudah didakwakan juga bahwa riba itu haram, tapi ternyata kita masih saja melakukan praktek riba. Berarti kita tidak sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami tidak mentaati. Lah kalau kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu bagaimana mungkin Allah sayang kepada kita? Saya kasih ilustrasi ke Bapak. Bapak misalnya punya istri, suami istri. Suaminya disuruh jaga rumah, jangan keluar rumah, masak ini. Datang istrinya keluar rumah aja, dia tidak pernah masak. Kalaupun dia masak hanya Indomie aja, Indomie rebus. Cuma itu yang dia pati. Kira-kira suami ibu sayang nggak sama ibu? Nah, enggak sayang. Kenapa? Karena memang keinginan-keinginan suami tak bisa dipenuhi. Bayangkan kalau seandainya ya ibu bisa memasak makanan suami, kesukaan suami, kemudian apa yang diingini suami mau diturutin. Masya Allah, saya yakin uang belanja pun ditambahin. Kenapa? Karena ada feedbacknya. Nah hari ini kita ingin mendapatkan perhatian Allah, kita ingin mendapatkan keampunan Allah, kita ingin mendapatkan surganya Allah, tapi saat yang sama maunya Allah kita nggak mau turutin. Nah ini yang jadi masalah. Nah karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ma nahaitukum faztanibuh wa ma amartukum fa'tu mastata'tum. Kata Rasulullah, apa yang kularang, kata Rasulullah, tinggalkanlah, dan apa yang kuperintahkan lakukanlah sekuat kemampuan kalian. Itu resep hidup bahagia itu cuma itu, Pak. Apa yang Allah larang tinggalkan. Kita harus ada prasangka baik, apapun yang dilarang oleh Allah pasti itu buruk, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti itu baik, meskipun mungkin bertentangan dengan hawa nafsu kita. Di antara misalnya beramar ma'ruf nahi munkar, menjaga masjid ini itu perintah Allah, baik. Maka ketika nafsu kita tidak ingin menjaga ini dan akhirnya kita dimenangkan, artinya hawa nafsu kita menang sehingga kita tak menjaga ini lagi, maka berarti kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berikhtiar hari ini untuk total menjalankan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga yang menjadi tolak ukurnya, tolak ukur iman seseorang, insyaallah tak lama lagi ya. Berangkat dari firman Allah surat An-Anfal ayat kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billah iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanah. Wal ayah. Kata Allah,
orang yang benar-benar beriman. Lagi-lagi dimulai ayatnya dengan kalimat innama. Artinya memenuhi kesungguh-sungguhan. Kata Allah tadi surah An-Anfal itu, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah ketika nama Allah disebut gemetar hatinya. Ketika dibacakan Quran kepada mereka, iman mereka bertambah. Dan orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah saja. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika nama Allah disebut gemetar hatinya, bukan berarti badannya goyang-goyang karena macam kena gempa, bukan. Tapi ada sentuhan iman. Ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah dari masjid, maka ada panggilan, ada getaran hati. Dalam keadaan dia bekerja, dalam keadaan apapun dia, ada getaran itu dan dia penuhi panggilan itu. Itulah iman. Tapi hari ini betapa banyak kita saksikan panggilan azan yang diabaikan. Ketika ditanya, kamu beriman enggak? Beriman. Tapi panggilan itu tidak dia indahkan. Kenapa bisa begitu? Karena tadi imannya klaim sepihak, tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Dulu Pak, puasa kita tahun yang lalu itu hanya menahan lapar dan dahaga. Tahun ini kalau itu juga yang kita buat berarti sama. Jadi gimana? Naikkan. Kalau dulu kita hanya lapar dan dahaga, sekarang kita tambahin hatam Quran 3 kali, sholat duha tak tinggal, sedekahnya banyak, kemudian silaturahminya banyak, ditambahin. Ini bukti bahwa ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah. Sengaja saya sampaikan ini di awal-awal pertemuan Ramadan kita, melihat nanti apakah di penghujung Ramadan masih banyak kita seperti ini jemaahnya. Karena saya yakin setiap malam di sini kan ada kajian, ada ustadz yang menyampaikan tausiah. Dan ketika ustadz menyampaikan tausiah, saya yakin ada ayat yang dibacakan, ada hadis yang dibacakan. Maka orang yang beriman ketika ayat dibacakan kepadanya lebih banyak, hadis disampaikan kepadanya lebih banyak, berarti keimanannya semakin bertambah. Tapi kalau kemudian semakin banyak disampaikan oleh ustadz guru-guru kita bacaan Al-Quran, jemaah kita makin sedikit, nah, saya khawatir jadinya jangan-jangan iman kita ini masih tertunda, masih terhalang oleh THR, masih terhalang oleh hari raya. Nah ini. Ya mudah-mudahan kita bisa betul-betul menerjemahkan bagaimana kriteria iman menurut perspektif Allah berdasarkan Quran tadi. Jadi satu, iman yang lurus dan kokoh, bersih dari kesyirikan, kokoh dia. Adapun poin yang kedua tadi adalah ibadahnya lurus dan benar, kemudian akhlaknya mulia. Insya Allah di kajian dan pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Supaya jangan tamat. Kalau tamat langsung nanti ibu tak datang lagi, bapak datang lagi. Jadi kita gantung satu. Kita ambil dulu iman yang kokoh kita bahas. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas bagaimana ibadah yang benar dan lurus itu. Barangkali inilah tausiah singkat Ramadan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada barangkali yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tak ada kita cukupkan. Terima kasih.